Ya, puji Tuhan, hari ini tanggal 10 Januari tahun 2021, kita kembali ibadah dan direkam untuk kebutuhan umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang tetap beribadah di rumah. Dan saya berharap yang di rumah lakukan serius ibadahnya. Jangan remehkan ibadah, jangan remehkan Tuhan, jangan remehkan firman Tuhan di hari-hari ini. Firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam Mazmur 107, mulai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Kita baca ayat ini. Ayat 10, ada orang-orang yang duduk dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Ayat yang ke-13, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat-ayat ini banyak yang menulis bahwa ini berbicara mengenai keadaan umat Tuhan yang ditawan dan mereka terpenjara, terkurung, dan mereka hidup dalam keadaan yang hidup ini begitu gelap, begitu suram. Dan dikatakan tadi mereka seakan-akan berjalan, hidup mereka berjalan dalam kelam. Seperti tidak ada harapan. Nah, pagi ini dalam keadaan seperti ini kita pun berhadapan dengan keadaan seperti hidup dalam keadaan gelap dan kelam. Melalui keadaan ekonomi yang dihadapi hari-hari ini, kemudian ancaman dari penyakit menular, kita seperti ada terpenjara dalam keadaan yang seperti tidak ada harapan. Nah, pagi ini kita lihat ada harapan buat kita. Dan itu sebabnya tema pagi ini saya ambil berseru-seru kepada Tuhan. Tadi ayat yang kita baca, ketika mereka dalam kesesakan, dalam keadaan yang terhimpit, dalam keadaan gelap dan suram hidup mereka seperti tidak ada harapan. Mereka berseru kepada Tuhan dan kita baca tadi ada respon yang dari Tuhan untuk menolong mereka ketika berseru. Nah, ini yang kita angkat pagi ini dalam tema berseru-seru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan punya pengertian memanggil Tuhan dengan suara nyaring. Memanggil Tuhan dengan suara nyaring. Kemudian punya pengertian meminta tolong kepada Tuhan dengan suara nyaring. Jadi memanggil Tuhan untuk minta tolong dengan suara nyaring. Nah, tetapi dapat berarti juga berseru-seru kepada Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Jadi mungkin suaranya tidak nyaring, tetapi dari hati yang sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Nah, itu punya pengertian berseru-seru kepada Tuhan. Jadi tidak harus berteriak, tidak harus dengan suara nyaring. Nah, tentunya kita bijaksana di rumah, ada tetangga, kalau kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu kita bijaksana. Belum tentu kita harus berteriak. Boleh juga sekali-sekali datang ke gereja dan berteriak kepada Tuhan, tidak apa-apa. Tetapi maksud berseru-seru kepada Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Nah, kita lihat berseru kepada Tuhan karena dalam keadaan yang terhimpit, keadaan kesesakan, kesusahan, keadaan jadi gelap, kelam, terpenjara, terkurung dengan kesukaran.
Nah, kita lihat lebih dulu melalui pembacaan kita tadi. Kita lihat lebih dulu mengapa keadaan suram, keadaan kesesakan, kesukaran itu terjadi menimpa manusia, menimpa umat Tuhan. Yang pertama, kita lihat kesukaran terjadi karena manusia memberontak terhadap perintah Tuhan. Kita lihat ayatnya tadi, ayat yang ke-10, ada orang, Mazmur 107 ayat 10 tadi, ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Jadi dari ayat 10 dan 11 ini kita lihat kesukaran itu terjadi. Kesukaran terjadi dalam kehidupan kita pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan kita, kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa, kehidupan manusia, bangsa-bangsa di dunia. Saya percaya apa yang sedang dialami oleh dunia hari-hari ini, khususnya penyakit menular, itu seizin Tuhan karena pemberontakan manusia terhadap perintah Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan begitu bebas memberontak. Ada yang orang beragama tetapi bebas dia bicara dusta. Ada orang yang disumpah jabatan atas nama Allah, atas nama Tuhan ketika mau menjabat, tetapi dia begitu berani korupsi, berani menyimpang. Ini pemberontakan, ini menista perintah, menista nasihat, perintah dari yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi. Nah, itu pun terjadi dalam gereja. Kita sudah lihat orang sudah tahu tidak boleh berzinah. Sudah tahu kalau istrinya masih hidup dia tidak boleh menikah. Ini menikah lagi. Istrinya masih hidup. Tapi orang oke saja, oh tidak apa-apa. Karena mereka sudah jadikan favorit itu pendeta. Ini pemberontakan terhadap perintah Allah. Dan Tuhan tidak akan berdiam diri. Dan saya percaya apa yang sedang kita alami hari ini, sampai kita alami kesesakan, terkurung, semua dikurung. Ini gambaran. Dan kita alami keadaan ini karena pemberontakan kita terhadap perintah-perintah Allah. Gereja terlalu berani mengajarkan hal-hal yang sudah tidak benar tapi disukai orang. Menyenangkan telinga orang, menyenangkan hati orang. Hidup dalam dosa tetapi diberitakan hal-hal yang sudah tidak benar. Terus diberitakan. Itu pemberontakan terhadap perintah Allah. Nah, kita lihat kesukaran itu terjadi karena manusia memberontak terhadap perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Menista itu menolak dengan cara yang kasar, menolak dengan cara yang sinis nasihat dari Tuhan, nasihat firman Tuhan. Dan itu mendatangkan keadaan kesukaran. Jadi kita lihat yang pertama ini. Nah, kita lihat ini kesukaran terjadi dalam 2 Tawari pasal 7 ayat 13 dan 14 dikatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Jadi ada waktunya Tuhan melepas kesukaran. Dikatakan soal ekonomi yang diganggu. Langit Tuhan tutup, tidak ada hujan, jadi tidak ada panen. Kemudian menyuruh belalang memakan hasil bumi. Itu berdampak kepada krisis ekonomi. Akibatnya adalah krisis ekonomi. Dan yang kedua dikatakan, aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Jangan-jangan penyakit sampar yang sedang dialami oleh dunia hari-hari ini, termasuk di Indonesia, ini hasil pelanggaran, hasil pemberontakan manusia, termasuk gereja,
terhasil pemberontakan keadaan bangsa ini, orang-orang di bangsa ini, bangsa-bangsa di dunia memberontak terhadap perintah Tuhan. Dan Tuhan datangkan, bila mana aku menutup langit, aku menahan hujan, dan aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan aku melepas penyakit sampar di antara umatku. Jadi kita lihat kesukaran ini terjadi karena pemberontakan, karena kejahatan manusia. Umat Tuhan di masa lalu berkali-kali diperingatkan. Datang Tuhan utus nabi-nabi memperingatkan, masih bandel. Kemudian Tuhan bilang, aku tutup langit, tidak ada hujan. Panen pun aku bikin gagal. Aku datangkan belalang untuk makan habis itu panen. Aku datangkan penyakit sampar. Nah, jangan-jangan penyakit sampar kita sedang alami hari-hari ini itu karena pemberontakan manusia, pemberontakan kita, pemberontakan umat Tuhan, pemberontakan gereja terhadap perintah-perintah Allah. Nah, tapi kita baca di dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14 ini, ayat 14, tetapi umatku dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ada harapan. Di tengah kesukaran kita berseru kepada Tuhan. Tetapi yang pertama kita lihat, mengapa terjadi kesukaran, mengapa terjadi penyakit sampar, mengapa terjadi krisis ekonomi. Itu satu cara Tuhan menghajar manusia, menghajar dunia ini, menghajar satu bangsa, menghajar satu keluarga, menghajar satu pribadi yang melawan, yang memberontak terhadap firman Tuhan. Ada banyak kali orang berkata begini, saya melanggar firman Tuhan, saya sengaja langgar firman Tuhan, tapi saya tidak apa-apa. Berkali-kali saya katakan, kita langgar firman Tuhan hari ini. Kita langgar firman Tuhan besok. Kita langgar firman Tuhan minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kita lihat belum terjadi apa-apa. Tetapi bukan tidak terjadi apa-apa. Tapi kita tinggal tunggu terjadi sesuatu dan kita kaget. Kita langsung ada di dalam keadaan yang seperti terpenjara, terbelenggu dalam kesukaran. Kita tidak mau berbuat itu. Kita mau supaya kita ketika Tuhan peringatkan kita, kita taat. Kita tahu firman Tuhan, kita taati. Bukan memberontak terhadap firman. Nah, itu yang pertama.